Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rifki Hidayat, MPD, selaku dosen mata kuliah pemahaman peserta didik dan pengajarannya. Di sini perkenalkan, saya Siti Musyarofah dengan NIM 2406763005. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas demonstrasi kontekstual untuk mengulas asesmen di ruang kelas. Instruksi tugas pada tugas ini yaitu saya akan mengulas asesmen yang telah diterapkan di dalam kelas. Asesmen yang saya ulas yaitu asesmen pada mata pelajaran matematika di kelas 8 untuk materi relasi fungsi dengan jenis asesmennya yaitu asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Untuk capaian pembelajarannya sendiri, pada asesmen ini yaitu peserta didik dapat memahami relasi dan fungsi, domain, kodomain, rank, dan menyajikan dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan, pasangan berurutan, dan grafik. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, pada asesmen ini diharapkan peserta didik dapat memahami letak titik pada koordinat kartesius dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan koordinat titik pada koordinat kartesius dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian relasi dan fungsi. Selanjutnya, peserta didik dapat menyajikan relasi dan fungsi antar himpunan menggunakan diagram kartesius, diagram panah, dan pasangan berurutan. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu peserta didik dapat memahami istilah-istilah dalam relasi dan fungsi seperti domain, kodomain, dan perkalian kartesius. Ini bentuk asesmen diagnostik yang digunakan. Ada 2 soal. Untuk soal yang pertama terkait aliran sungai, kemudian yang kedua terkait silsilah keluarga. Kemudian untuk asesmen formatifnya, di sini ada 4 soal terkait materi relasi dan fungsi. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Peserta didik kelas 8 dengan rentang usia 12 tahun ke atas berada pada tahap operasional formal. Perkembangan kognitif pada tahap ini menurut Piaget dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Yang artinya, pada tahapan ini, peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal yang bentuknya abstrak. Tidak harus dalam bentuk soal yang ada bentuk konkretnya, ada bentuk nyatanya. Nah, bagian mana pada asesmen ini yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik, yaitu pada bagian soal yang diberikan. Asesmen sudah menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Hal ini ditunjukkan dengan isi asesmen yang berkaitan dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu soal yang berkaitan dengan silsilah keluarga dan aliran sungai dalam menentukan titik koordinat. Ini terlihat pada asesmen diagnostiknya. Kemudian pada asesmen formatif juga telah menunjukkan kesesuaian terhadap perkembangan peserta didik. Hal ini terlihat pada pemberian soal yang dalam bentuk model matematika. Jadi bentuk soalnya itu sudah berbentuk abstrak. Nah, terlihat dalam asesmennya untuk asesmen diagnostik, yaitu pada soal-soalnya sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.
Kemudian untuk asesmen formatifnya sendiri, bentuk-bentuk soalnya sudah menggunakan bentuk soal matematis. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya pertimbangan aspek lingkungan budaya dan karakter peserta didik? Pada asesmen diagnostik maupun asesmen formatif belum menunjukkan kesesuaian dengan lingkungan budaya. Sedangkan dalam aspek karakteristik peserta didik juga belum menunjukkan kesesuaiannya. Hal ini ditunjukkan pada soal ataupun tugas yang belum disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Asesmen yang digunakan masih sama meskipun karakter peserta didik yang berbeda-beda. Jadi untuk bagian asesmen yang memerlukan pertimbangan aspek lingkungan budaya dan karakter peserta didik pada asesmen yang digunakan dalam kelas belum terlihat. Karena untuk lingkungan budaya sendiri belum ada dalam bentuk soal ataupun penjelasan dari gurunya. Kemudian untuk karakter peserta didik ini juga belum terlihat karena untuk semua peserta didik soalnya masih disamaratakan. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Pada asesmen diagnostik maupun asesmen formatif sudah menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Hal ini ditunjukkan pada soal yang menyesuaikan dengan tingkatan pemahaman peserta didik. Selanjutnya, bagaimana dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Dalam asesmen diagnostik dan asesmen formatif sudah menunjukkan kesesuaian dalam memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan pembahasan soal dan refleksi oleh guru kepada peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Menurut pendapat saya, jika saya menjadi guru di kelas tersebut, saya akan merancang asesmen yang dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik pada berbagai tahap perkembangan, serta memperhatikan lingkungan budaya di sekitar dengan cara memasukkan unsur-unsur budaya dalam soal. Selain itu, saya juga akan merancang asesmen yang disesuaikan dengan gaya belajar dan kemampuan peserta didik. Salah satu contohnya, yaitu saya akan membuat asesmen yang berbeda-beda. Asesmen yang akan saya buat yaitu menyesuaikan perkembangan serta gaya belajar peserta didik. Jika gaya belajar peserta didik itu visual ataupun kinestetik, saya akan memberikan soal-soal yang menugaskan mereka untuk mengerjakan proyek ataupun mengerjakan soal-soal kontekstual. Sedangkan untuk peserta didik yang gaya belajarnya auditori, saya akan memberikan soal-soal atau jenis asesmen berupa asesmen non-tulis atau ujian secara lisan. Kemudian untuk menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik, saya juga akan membuat soal-soal yang menyesuaikan dengan levelnya. Di dalam soal tersebut akan menyesuaikan dari soal dengan level terendah hingga soal dengan level tertinggi ataupun soal-soal HOTS. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.